nama saya Marhatul Afifah dengan NIM 24615182. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Morfologi secara bahasa yaitu morph, bentuk, dan logi artinya ilmu. Morfologi ialah ilmu yang membahas mengenai bentuk. Morfologi ialah ilmu yang membahas asal-usul kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata dan fungsi-fungsi dari perubahan kata tersebut. Objek kajian dalam morfologi yaitu yang pertama satu satuan berupa morfem dan kata. Selanjutnya proses morfologi berupa afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Alat-alat dalam proses pembentukan kata. Bentuk dasar, alat pembentuk makna gramatikal. Jadi, objek morfologi secara struktural adalah morfem, bagian terendah, dan kata, yaitu bagian tertinggi. Morfem adalah satuan terkecil dari suatu kata yang sudah tidak bisa dibagi lagi, dan setiap morfem memiliki makna gramatikal dan leksikal. Satuan terkecil ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, morfem bebas atau free morphem. Morfem bebas yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri. Kata lain morfem ini menjadi satuan kata tersendiri. Contohnya dalam kata pergi, tas, cantik. Selanjutnya morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya kata dengan imbuhan me atau pe. Bentuk ini dikenal sebagai afiks karena morfem ini bukanlah kata tetapi merupakan bagian dari suatu kata. Selanjutnya allomorph. Allomorph ialah variasi bentuk dari sebuah morfem karena morfem memasuki lingkungan yang berbeda. Misalnya morfem pada me dengan imbuhan n akan berbeda bila memasuki bentuk dasar yang berbeda. Contohnya men, meng, meng, dan menge. Kemudian pengertian morf. Morf ialah suatu morfem yang merujuk pada ciri, bentuk, atau struktur fonemis. Afiks. Afiks ialah bentuk yang terikat yang dilekatkan dengan bentuk dasar untuk membentuk kata, sehingga dapat difungsikan dalam berkomunikasi. Proses ini meliputi beberapa proses. Yang pertama, prefiksasi ialah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan pada bentuk dasarnya. Yang kedua, infiksasi ialah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Yang ketiga, sufiksasi ialah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan menambahkan afiks di akhir bentuk dasar. Selanjutnya, konfiksasi atau simulfiksasi, yaitu proses penambahan atau penggabungan prefiks dan sufiks pada sebuah bentuk dasar. Selanjutnya, kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas, terkecil, dan bermakna, atau minimal free form. Kata mempunyai kebebasan dalam kalimat. Kebebasan dalam kalimat itu merupakan ciri utama dalam kata. Kata dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata yang bermorfem satu atau monomorfemik. Yang kedua, kata yang dibentuk lebih dari satu morfem atau polimorfemik. Dapat disimpulkan bahwa morfologi ialah cabang yang mempelajari struktur dan pembentukan kata. Fokus utamanya adalah pada morfem yang unit terkecil yang memiliki makna, yang dapat berupa akar kata atau afiks, seperti awalan dan akhiran. Dengan memahami morfologi,
melihat bagaimana kata-kata dibentuk dan diubah dalam suatu bahasa. Ada dua jenis morfologi yang utama, yaitu morfologi derivatif dan morfologi fleksi. Morfologi derivatif menciptakan kata baru dengan makna baru melalui penambahan afiks atau penggabungan kata. Misalnya, dari kata baca, kita bisa membentuk pembaca dengan menambahkan awalan. Sementara itu, morfologi fleksi yaitu mengubah kata untuk menunjukkan kategori gramatikal seperti waktu atau jumlah tanpa mengubah makna dasarnya. Contohnya, kata buku menjadi buku-buku untuk menunjukkan bentuk jamak. Studi mengenai morfologi sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana bahasa berfungsi dan bagaimana makna tersebut dapat dipengaruhi oleh struktur kata. Juga membantu dalam memahami variasi, dialek, dan perkembangan bahasa. Selain itu, morfologi berperan dalam aspek lain dari linguistik seperti sintaksis dan semantik dengan menghubungkan kata-kata dalam kalimat dan menghubungkan keseluruhan. Morfologi adalah elemen kunci dalam linguistik yang membantu kita untuk memahami cara bahasa dibentuk dan digunakan, serta bagaimana kata-kata itu saling berinteraksi dan berkesinambungan untuk menyampaikan sebuah makna. Dengan mempelajari morfologi, kita dapat lebih baik dalam berkomunikasi dan memahami nuansa yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.